warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan tausiah tentang hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah secara bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ainun Zaujah. Saya adalah penyuluh agama non-PNS yang ditempatkan di kantor KUA Kecamatan Wolio. Selain itu, saya juga mengajar pendidikan agama Islam di Universitas Dayanu Ihsanuddin. Yang terhormat Bapak Camat Kokalukuna atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Lurah Kadolomoko, yang kami hormati tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Ketika saya membaca tema pada malam hari ini, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menjadikan akhlak Nabi Muhammad sebagai teladan dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, aman dan damai. Membaca tema ini, saya membayangkan ketika warga di Kelurahan Kadolomoko, khususnya Lorong 4, bisa menjadi percontohan dari tema yang sangat indah pada malam hari ini. Apa yang kita lihat di malam hari ini adalah wujud dari kerjasama yang sangat luar biasa. Ketika masyarakat bahu-membahu membangun wilayahnya, membangun daerahnya, bekerja sama dengan pemerintah, dengan tokoh pemuda, dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat, maka apa yang tidak bisa kita wujudkan? Karena hanya dengan kerjasama, hanya dengan kekompakan, kita bisa melaksanakan apapun yang menjadi mimpi besar kita untuk bau-bau yang maju, sejahtera, dan berbudaya dengan polima. Saya akan memulai dengan membaca firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, di mana kita semua mengetahui bahwa firman Allah adalah panduan kita sebagai kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang sangat pandai membuat retorika dalam menyampaikan sebuah komunikasi dakwah. Maka Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Madinah. Ketika masyarakat Madinah belum mengenal Islam, masyarakat Madinah belum tahu tentang Islam, Mus'ab lah yang diutus kepada masyarakat Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak banyak yang bisa saya katakan ketika saya bercerita tentang betapa indahnya akhlak Rasulullah. Karena secara pribadi saya kadang geleng-geleng kepala, ada sosok seperti ini dan dia manusia biasa, punya sisi kemanusiaan juga seperti kita. Pada sebuah tahun duka cita, Rasulullah SAW pernah merasakan sebuah terpaan hidup yang sangat berat ketika Rasulullah kehilangan pamannya Abu Thalib dan meninggalnya istrinya Khadijah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dan bagaimana cara Allah menghibur Rasulullah dalam kondisi seperti ini? Karena namanya duka cita, namanya kehilangan, semua manusia pasti akan merasakannya. Dan ternyata di sanalah hikmah dari perintah sholat. Isra dan Mi'raj, Rasulullah mendapat perintah sholat. Di sanalah Rasulullah mendapatkan sebuah perjalanan yang membuat Rasulullah itu terhibur hatinya dengan perintah sholat. Ternyata sangat berhubungan dengan kelemahan kita sebagai manusia, bahwa ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang banyak persoalan hidup, jangan pernah lupa untuk kembali kepada Allah. Minta kepada Allah, cerita kepada Allah dengan bahasa yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak pintar bahasa Arab, kalau kita hanya bisa bahasa daerah, Allah Maha mengetahui semua bahasa. Sampaikan keluh kesah kita, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menjawab segala persoalan kita. Yang terutama adalah mari kita jaga akidah kita kepada Allah. Jangan pernah menduakan Allah. Sebagaimana dalam sebuah ikatan cinta, tidak ada satupun orang yang mau cintanya dikhianati. Maka mari kita jaga cinta kita kepada Allah.
Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus dalam hidup kita. Ketika kita mencintai Allah, maka tak ada yang susah dalam hidup ini. Semuanya ada jalan keluarnya. Yang terakhir, ketika kita berbicara tentang Rasulullah SAW, ternyata semua orang merasa dicintai oleh Rasulullah. Bapak Ibu, pernahkah kita bertemu dengan pimpinan kita di kantor? Pasti kita memperlakukan pimpinan kita begitu sangat istimewa. Tapi ketika masyarakat biasa misalnya datang ke hadapan kita di meja kita, apakah kita masih bisa bersikap yang sama ketika kita bertemu dengan pimpinan kita? Rasulullah paling tahu cara memperlakukan manusia. Semua orang merasa dicintai oleh Rasulullah. Anak-anak merasa dicintai, kakek-kakek merasa dicintai, pemuda merasa dicintai, ibu-ibu merasa dicintai. Mengapa? Karena Rasulullah kalau berkomunikasi dengan manusia, dia sejajarkan wajahnya. Setelah disejajarkan wajahnya, dipandangnya orang itu dengan penuh 100% fokus. Tidak kayak sekarang, bagaimana kita berkomunikasi ya dengan hadirnya HP di antara kita. Yang jauh begitu dekat, yang dekat terasa jauh. Para istri berteriak, suamiku pulang ke rumah hanya handphone di tangannya. Para ibu menangis batinnya. Mereka tak sanggup mendidik anak seorang diri. Dia butuh seorang partner. Mengapa? Karena cinta kasih sayang ibulah sumbernya. Sedangkan aturan dan ketegasan itu adalah peran ayah. Tolong Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini banyak kaum ayah. Jangan biarkan ibu-ibu itu resah dan cemas dengan kesendiriannya. Di ruang konseling saya banyak sekali mendapati ibu-ibu yang mengalami psikosomatis. Apa itu? Tubuhnya terlihat sehat, dia kayaknya biasa-biasa saja dan tidak terjadi apa-apa, tetapi jiwanya hancur berantakan. Dia tidak sanggup mengasuh anaknya. Bahkan ada ibu yang akhirnya menyiksa anaknya dan membunuh anaknya karena jiwanya kosong dan hampa. Dia butuh ayah. Ayah kembali ke rumah, silahkan sibuk mencari nafkah, tapi porsikan waktu untuk keluarga. Kerjasama dengan istri. Kerjasamanya di balik layar ya Bapak Ibu. Ya, maksudnya di balik layar, jangan saling jawab di depan anak, nanti anaknya bingung. Jadi kita sepakat, suamiku, masalah aturan dan ketegasan itu bagianmu. Saya cinta dan kasih sayang. Mengapa anak harus punya tempat untuk curhat, sumber untuk merasakan bahwa ibuku adalah bidadariku? Karena anak-anak kita kalau sudah tidak nyaman di rumah, dia akan keluar rumah, mencari rasa nyamannya, mencari bahagianya sendiri. Dan yang terjadi adalah belum tentu orang di luar sana mau merangkul anak kita dengan ketulusan sebagaimana cinta seorang ibu. Maka ketika anak-anak kita mulai misalnya minta izin, "Ma, saya mau pergi malam minggu." Oh, kalau mama itu izinkan nak, tapi izin dulu sama bapakmu. Kita tempatkan ayah sebagai pemimpin dalam keluarga. Jangan ibu yang marah-marah, jangan ibu yang kasar dan membuat aturan yang membuat anak akhirnya merasa, "Oh, saya tidak suka sama ibu." Tapi biarkan itu urusannya ayah. Ayah masalah aturan dan ketegasan, agar nanti anak-anak kita menghargai ayahnya dengan penuh wibawa. Jadi tidak sama antara tegas dan kasar. Kalau kasar kita marah langsung kita main pukul, tapi kalau tegas kita katakan tidak boleh, dan itu tidak bisa lagi ditawar-tawar. Itulah ketegasan wibawa seorang ayah. Hadirin dan hadirat yang sama berbahagia, izinkan saya menceritakan sedikit kisah bagaimana Rasulullah ini adalah seorang yatim, tapi bisa menjadi pemimpin dunia dan bisa mengkader para sahabatnya juga menjadi pemimpin dunia. 2/3 dunia dikuasai oleh orang-orang yang beriman. Karena memang hanya dengan iman kita bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Suatu saat nanti ketika Allah mengizinkan kita jadi pemimpin, rasanya susah juga kalau masyarakat kita tidak bisa kita bina. Maka doa yang selalu diajarkan di dalam Al-Quran adalah, jadikanlah aku dan anak keturunanku sebagai penyejuk mata, penentram hati, dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Karena memimpin orang yang tidak bertakwa itu sangat sulit. Mungkin kita misalnya menjadi wali kota dengan kebijakan kita, tapi ketika kita menunjuk ke seorang kepala dinas, mungkin belum tentu kepala dinas sevisi dengan kita. Maka dalam perjalanan tidak sama seperti harapannya Pak Wali Kota. Kurang lebih seperti itu. Mari kita berharap bahwa anak-anak keturunan kita yang setelah ini bisa lahir menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, yang sangat mencintai Allah, yang sangat mencintai Rasulullah, dan sangat kuat keimanannya. Anak-anak yang lahir dengan cinta dan kasih sayang, yakinlah akan keluar potensi terbaiknya. Kenapa anak-anak kita malas ke sekolah, kemudian kecanduan dengan gadgetnya? Karena mereka sudah tidak merasakan rasa cinta dan kasih sayang dari orang tua. Mari kita kembali menata keluarga, merawat cinta di dalam keluarga. Ibu adalah sumber kasih sayang. Jangan pernah izinkan ibu marah-marah seperti monster di dalam rumahnya.
Karena nanti anak tidak tahu mau curhat kemana. Biarkan ayah yang mengambil peran itu. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, itu nanti wilayahnya ayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah lama saya punya mimpi ingin datang silaturahim di Kadelomoko. Tapi mimpi itu hanya saya sampaikan saja kepada langit. Kenapa? Karena banyak laporan katanya Kadelomoko ini anak-anak harus diatur, kurang lebih gitu. Dan saya ingin mengatakan bahwa tidak ada anak-anak yang susah diatur. Yang ada adalah orang tua harus mengoreksi dirinya. Bagaimana cara dia berkomunikasi dengan anaknya? Apakah dia berbicara nanti marah? Ataukah ada ruang di mana orang tua membangun komunikasi dari hati ke hati dengan anaknya? Yang kedua, kenali keunikan anak kita. Keunikan itu maksudnya apa, Bu? Pelajari modalitas belajarnya. Contoh sederhana, anak yang modalitas belajarnya adalah visual, maka cara kita berkomunikasi juga adalah visual. Anak yang modalitas belajarnya adalah auditori, kita komunikasi dengan auditori. Anak yang modalitas belajar kinestetik, kita komunikasi dengan kinestetik. Anak-anak akhir zaman ini banyak adalah anak-anak kinestetik, Bapak Ibu. Ini adalah hasil penelitian yang saya dengarkan dari Dr. Aisyah Dahlan. Apa itu anak-anak kinestetik? Inilah anak-anak kita hari ini yang hidup di zaman yang penuh dengan stres. Masih dalam kandungan mereka sudah stres. Masih dalam kandungan mereka sudah mengalami trauma karena tidak diharapkan oleh orang tuanya. Mereka adalah orang tua yang akhirnya hamil di luar nikah. Anak-anak sejak dalam kandungan sudah merasakan stres yang luar biasa. Lahir ke dunia, lahirlah ini anak-anak kinestetik yang katanya susah diatur, yang disuruh duduk malah memilih untuk berlari, disuruh untuk tenang malah dia lari-lari, dia lompat, dia coret dan segalanya. Itulah anak-anak yang terlahir karena banyak stres dari dalam kandungan. Anak-anak kinestetik ini cara berkomunikasi dengan mereka kita tidak boleh kasar. Tidak boleh. Harus dengan kelembutan. Yang kedua, komunikasinya harus kita sambil sentuh, Bapak Ibu. Jangan pernah berkomunikasi dengan anak kita yang aktif lincah-lincah itu dengan berteriak dari jauh maka dia tambah lari. Caranya adalah komunikasi sentuh dia. Sentuh tangannya, sentuh kepalanya, sentuh bahunya, baru katakan dengan kelembutan. Karena mereka tidak bisa dikasari. Apa yang terjadi pada anak-anak ini ketika orang tua salah mengasuhnya? Banyak saya dampingi anak-anak kita menjadi kriminal. Tentu kita semua tidak ingin anak-anak kita jadi kriminal. Harapan kita anak kita adalah akan menjadi pemimpin, generasi penerus bangsa setelah kita tidak ada. Mereka lah yang melanjutkan perjuangan kita. Mari kita didik anak-anak kita sesuai keunikannya. Yang visual kita komunikasi dengan mata, yang telinga dengan telinganya. Kita ucapkan kata-kata yang indah, dan yang kinestetik kita sentuh hatinya, sentuh perasaannya, dan sentuh fisiknya. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini membuat kita semua semakin mencintai Rasulullah, bahwa pada diri Rasulullah telah terdapat suri tauladan yang baik, contoh yang bisa kita tiru, karena beliau adalah manusia biasa seperti kita yang merasakan kesedihan jika sedih, yang merasakan kekecewaan, yang pernah dikatai orang gila, yang pernah dikatakan tukang sihir. Tapi apakah Rasulullah kemudian berhenti berdakwah karena itu semua? Rasulullah tidak berhenti berdakwah karena niatnya, karena Allah. Di sanalah keikhlasan kita teruji. Kalau kita ikhlas karena Allah, apapun kebaikan yang kita lakukan, orang mau bilang terima kasih, orang mau menghina dan mencemooh dan mengatakan kamu sok baik, kamu sok alim, kita tidak akan pernah goyah karena niat kita karena Allah, dan waktu yang akan menjawab segalanya. Bapak Ibu, mari bersama kita tundukkan kepala seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi garis start yang baik untuk Kelurahan Kadelomoko di bawah pimpinan Bapak Lurah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, mari bersama kita hadirkan wajah orang-orang yang kita cintai. Karena saat ini hati kita sudah sangat berjarak antara suami istri, antara orang tua dengan anak, dan dengan keluarga besar kita. Mari kita hadirkan wajah-wajah orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi di dalam doa kita. Saya akan membaca doa pengikat hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'
wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawafikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu wasra suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahliha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami sebagai orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk hati, sebagai penentram jiwa, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amin 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 ya rabbal alamin.